Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program pengembangan dosen dan uji kompetensi tindak pedagogi atau PDD UKTPT sebagai bagian dari sertifikasi dosen yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Bersama saya, Wila Ruminanento, dosen tetap di jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang menjadi bidang keahlian saya, yakni mata kuliah Biotoksikologi Hasil Perikanan, dengan bobot SKS, 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, dengan kode mata kuliah KAC 66263. Mata kuliah ini dikontrak oleh mahasiswa semester 6 dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian. Terkait definisi dari mata kuliah ini, yakni mata kuliah ini memberikan pemahaman terkait pengertian toksin dan penggolongannya, kemudian analisis kontaminasi pada perairan, mekanisme keracunan, dan cara pencegahannya. Mata kuliah ini terdiri dari 5 CPL, yakni CPL 9, CPL 10, CPL 11, CPL 12, dan CPL 13. Pokok bahasan pada perkuliahan ini yakni terdiri dari 8 pokok bahasan, yakni yang pertama, pengertian toksin dan penggolongannya, kemudian yang kedua, toksin pada biota perairan, yang ketiga, toksin-toksin pada ikan, yang keempat, tipe-tipe dari shellfish poisoning, kemudian faktor-faktor toksin, selanjutnya analisis kontaminasi pada perairan, kemudian peranan pestisida pada hasil perikanan, dan yang terakhir, toksitas pada logam. Adapun referensi yang bisa diambil oleh mahasiswa yakni berupa artikel ilmiah yang sudah tersedia dalam Google Scholar saya sendiri, kemudian berupa buku referensi dan kemudian video pembelajaran. Teknik pembelajaran yang saya lakukan yakni menganut DAI, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana dalam teknik delivery, saya memberikan video pembelajaran kepada mahasiswa, kemudian mereview materi dari pertemuan sebelumnya, kemudian saya melakukan pretest kepada mahasiswa untuk mengukur sampai di mana pemahaman mahasiswa sebelum menerima materi dari saya. Kemudian ada tanya jawab antara mahasiswa dan dosen, kemudian post test. Nah, untuk teknik interaction, di sini saya mereview materi sekilas melalui tanya jawab dengan mahasiswa, kemudian saya memotivasi mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran. Setelah itu, saya melakukan pretest di awal perkuliahan, kemudian melakukan post-test di akhir perkuliahan, dan yang terakhir, LMS yang dapat diakses oleh mahasiswa. Selanjutnya, terkait dengan asesmen, ada penilaian terkait partisipasi mahasiswa yakni sebesar 10%, kemudian tugas mahasiswa sebesar 20%, dan UTS 30%, serta UAS sebesar 40%. Berikut video proses pembelajaran mata kuliah Biotoksikologi Hasil Perikanan pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik hari ini? Baik teman-teman, hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah baik ya. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan keempat dengan materi toksin pada biota perairan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, tapi sebelumnya saya minta ketua tingkat atau ketua kelas bisa memimpin doa untuk kelancaran perkuliahan kita pada hari ini. Dipersilakan Keting. Ayo, Dipa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Dipa. Baik, untuk perkuliahan pada hari ini kita masuk pada CPMK 3, yakni mahasiswa mampu mengidentifikasi toksin-toksin pada ikan.
Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, saya berharap mahasiswa mampu mengidentifikasi toksin-toksin pada ikan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya bisa dibaca, Zulkarnain, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ini menjelaskan jenis toksin pada biota perairan. Yang kedua, menjelaskan sumber dan mekanisme kerja toksin. Oke. Nah, saya flashback dulu ya, pertemuan 3 kemarin, itu kita belajar tentang pengertian toksin. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan apa pengertian dari toksin dan apa pengertian dari venom? Kalau toksin itu beracun, kalau venom itu bisa. Jadi kalau toksin, jadi kalau venom sudah pasti beracun. Kalau yang saya simpulkan pertemuan kemarin itu sih. Oke, jadi perbedaan toksik sama venom, toksin sama venom itu, kalau toksin itu racun, jadi sifatnya beracun. Kalau venom itu bisa. Jadi tidak semua toksin itu beracun. Tapi semua yang venom itu pasti oke. Berikut ya. Nah, sekarang ada klasifikasi toksin laut. Jadi ada klasifikasi berdasarkan asalnya. Ada yang terbentuk secara alami, ada juga yang terbentuk secara akumulatif. Yang maksudnya alami itu biota tersebut itu memang menghasilkan toksin di dalam tubuhnya. Tapi kalau akumulasi itu ada biota yang makanannya itu memakan makanan yang beracun. Paham ya? Jadi makanan ini dimakan oleh biota yang nantinya makanan beracun ini akan terakumulasi dalam daging biota. Di mana nanti kalau daging ini kita konsumsi, manusia ya, manusia konsumsi, itu akan mengakibatkan keracunan. Oke, ada banyak, nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian klasifikasinya berdasarkan organ target. Jadi racun ini pintar. Jadi setiap racun itu ada sasarannya. Jadi misalnya neurotoksin, berarti dia mengarah ke organ apa? Ya, oke, saraf. Neuro kan? Saraf. Nah, sekarang hepatotoksin. Dia mengarah ke organ mana? Yang akan dia racuni itu organ mana? Hepatotoksin. Hepa itu apa? Penyakit hepatitis? Berarti penyakit yang menyerang organ hati. Jadi hepatotoksin itu organ yang nanti akan jadi sasaran itu adalah organ hati. Oke, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada fitoplankton penghasil toksin. Jadi fitoplankton ini kan dimakan oleh biota. Jadi ada harmful alga blooms, itu sejenis alga yang pertumbuhannya itu terlalu cepat. Kalian pernah lihat ada fenomena laut yang berwarna merah, laut yang berwarna coklat? Nah, itu diakibatkan oleh pertumbuhan alga yang terlalu cepat. Oke? Jadi pertumbuhan alga yang terlalu cepat berarti kan banyak, volumenya jadi banyak. Jadi menghasilkan, membuat alga ini yang pertumbuhannya cepat ini mampu mengeluarkan racun. Jadi kadang racun itu ketika kita hirup, misalnya kita main-main ke pantai, ternyata pantai itu terdapat pertumbuhan alga yang mengalami percepatan pertumbuhannya. Terus kemudian kita main-main ke sana, kita hirup, itu bisa saja lewat ke pernafasan kita dan kita bisa mengalami keracunan. Mungkin bisa pusing-pusing, mungkin bisa matanya berair dan lain sebagainya. Ada banyak-banyak efek yang nanti akan dihasilkan. Terus ada genus Alessandrium. Ini genus apa? Ada yang tahu? Ini genus Dinoflagellata. Jadi dia sejenis fitoplankton
tapi fitoplankton yang dari laut. Nah, fitoplankton ini ketika dikonsumsi oleh biota, biota ini akan terpapar racun, ya, karena dia mengkonsumsi biota yang beracun. Kemudian bioakumulasi dalam rantai makanan, maksudnya apa? Kayak tadi, saya sudah singgung tadi. Ikan makan fitoplankton yang beracun, kemudian ikan ini tidak terpapar racun, tapi yang terpapar adalah manusia yang mengkonsumsi ikan itu. Jadi ada akumulasi rantai makanan. Jadi sebenarnya banyak jalur ini racun ini bisa masuk ke tubuh kita ya, terutama dari biota perairan. Nah, di sini jenis toksin dan efeknya. Sebelum di sini ada yang mau bertanya? Dari beberapa slide-nya tadi. Oke, silakan. Terkait toksin ibu. Pertanyaan saya itu seperti yang kita ketahui bahwasanya ini oksigen yang terbesar di dunia itu dihasilkan oleh fitoplankton. Yang dijelaskan itu tadi bahwasanya ada fitoplankton yang dapat mengeluarkan racun ketika misalnya kita ke pantai dan kita menghirupnya, itu kira-kira seperti apa itu? Sedangkan fitoplankton sendiri yang menghasilkan oksigen terbesar di dunia. Oke, apa kira-kira penyebabnya kok fitoplankton jadi beracun? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau tidak ada, saya mau jawab. Ada? Tidak ada? Perairan yang tercemar. Itu faktornya, salah satu faktor utama. Tiba-tiba kita mendapati ikan ternyata di dalam pencernaannya ada plastik, pencernaannya ada minyak. Itu karena apa? Tempat hidupnya yang tercemar. Ya. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita di lingkungan yang baik, maka kita akan menjadi baik. Tapi ketika kita di lingkungan yang beracun, yang toksik, bagaimana dengan kita? Paham ya? Jadi menjawab pertanyaan tadi, faktor utama itu adalah dari perairan. Oke, lanjut. Jadi jenis toksin dan efeknya. Jadi ada sasitoksin. Sasitoksin ini dia bisa sampai mematikan, sampai lumpuh kalau tidak salah. Sampai lumpuh ini sasitoksin. Kemudian tetradotoksin itu gangguan saraf, jadi biasanya ada di ikan buntal. Kemudian ciguratoksin itu biasanya menyerang neuro, saraf juga. Kemudian okadaik asid ini menyerang pencernaan, terutama di bagian usus. Oke, ini ada contoh biota laut bertoksin. Jadi tadi ikan buntal, tetradotoksin. Kemudian ada kerang kupang, itu ada sasitoksin. Kemudian ada ikan baronang, toksin dari alga. Tadi menyambung juga pertanyaan, kok alganya beracun? Kok alganya beracun? Tapi biasanya kalian mengkonsumsi baronang. Ada yang konsumsi baronang? Ada. Tapi tidak beracun. Karena? Bukan dari lingkungan yang terjaga. Tapi kenapa ikan baronang aman? Karena manusia kan tidak konsumsi siripnya. Dia mengkonsumsi dagingnya. Sedangkan alga yang dimakan oleh ikan baronang yang terpapar oleh racun, racunnya itu hanya berasal dari sirip. Jadi sirip itu, kenapa ada racun di sirip? Untuk pertahanan, ya, pertahanan diri dari si ikan baronang ketika ada mangsa atau predator. Jadi toksinnya itu bukan dari alga, tapi toksin yang berasal dari si sirip. Oke, sebelumnya saya akan tampilkan video. Bisa bantu saya membagikan ini?
dibagikan ke belakang, dioper saja. Oke, saya akan memperlihatkan video. Silahkan kalian lihat dan kalian simpulkan sendiri apa yang sudah kalian lihat. Ini ikan apa? Bentar. Jadi, ini video memperlihatkan seseorang sedang mengeluarkan atau membuang sumber dari racun, tetradotoksin. Sekecil itu tapi mematikan. Ya. Ayo silakan ditulis. Saya kasih waktu 2 menit. Ayo ditulis saja. Jangan lupa tulis nama dan NIM. Ditulis saja apa yang bisa kalian simpulkan dari video yang sudah kalian tonton. Apa? Ayo dikumpul saja. Ayo dikumpul saja. Dari belakang ke depan. Nanti akan saya periksa ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana mekanisme toksisitas? Jadi ada jalur masuk toksin ke tubuh. Jadi bisa dari pernafasan, dari hidung, bisa dari mulut atau pencernaan, bisa dari kulit, ya. Jadi kulit pun ini bisa menyerap racun. Ketika kulit kalian terpapar luka. Jadi ketika kalian misalnya ada luka di tangan atau luka di kaki, main-main di pantai, ternyata pantai ada tercemar oleh racun. Bisa jadi mungkin dari buntal atau lain sebagainya, atau dari alga, itu bisa saja racunnya akan masuk ke tubuh kalian melalui kulit. Kemudian organ targetnya, setelah racun ini masuk ke tubuh melalui hidung, melalui mulut, melalui kulit, itu bisa langsung mengarah ke organ targetnya apa? Seperti tadi. Kalau tetradotoksin, dia kemana? Ke saraf. Jadi dia langsung ke saraf. Setelah mencapai targetnya apa? Nanti ada mekanisme aksi toksinnya. Dia akan menyebar entah melalui peredaran darah, melalui saraf dan lain sebagainya. Ditambah kalau kalian mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi. Dan ditambah kalau misalnya kalian tidak fit. Nah, itu akan terakumulasi dalam tubuh kalian. Nah, untuk pencegahan dan pengelolaan risiko. Jadi biasanya ada peringatan sejak dini. Informasi kepada anak-anak, kepada remaja, kepada orang dewasa, orang tua, itu kita bisa memperingatinya secara dini. Atau early warning system. Kemudian ada larangan panen saat blooming, sama kayak tadi. Yang kelimpahan alga yang menyebabkan mereka menghasilkan racun. Kemudian edukasi kepada masyarakat. Biasanya kan ada masyarakat yang tidak tahu ya. Oh ini ikan enak, tapi ternyata mengandung racun, terpapar racun karena perairan yang tidak bagus, ya. Oke, silahkan kalian membagi kelompok. 3 kelompok saja. Ayo silahkan. Berdiskusi untuk studi kasus apa sih strategi pengendalian risiko konsumsi kerang saat musim red tide. Oke. Ditulis nama kelompoknya, nama dan anggota kelompok. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Untuk kalian bisa berdiskusi apa sih strategi yang nanti bisa kita ambil untuk pengendalian resiko mengkonsumsi kerang. Oke, baik. Saya kasih kesempatan untuk kelompok pertama untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam. Dari kelompok 1, hasil dari diskusi dan studi kasusnya tentang strategi pengendalian risiko konsumsi kerang saat musim red tide.
beracun di laut yang dapat membunuh biota laut dan membahayakan manusia melalui konsumsi kerang yang terkontaminasi. Sementara kalau studi kasusnya itu pada bulan Juni tahun 2022 di Teluk Ambon, Maluku, permasalahannya warga tetap mengkonsumsi karena tidak tahu air laut itu tercemar. Akibatnya, dilaporkan 14 orang mengalami gejala seperti mati rasa, muntah-muntah, gangguan pencernaan, gangguan saraf, seperti yang di slide tadi. Dan respon pemerintah itu dari Dinas Kelautan, strateginya itu melakukan pengujian kadar toksin di laut dan Pemkot melarang penjualan kerang sementara waktu saat kereta itu ada, dan disebar di media sosial bagaimana cara penanganannya. Sementara Dinkes melakukan pelatihan di tenaga medis dan puskesmas setempat. Evaluasi yang diberikan adalah respon pemerintah harus cepat dan kesadaran masyarakat juga masih rendah, sementara perlu edukasi berkelanjutan dari komunitas ataupun nelayan dan perlu adanya SOP untuk penutupan wilayah saat ada kereta. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, jadi benar ya, jadi harus ada komunikasi antara masyarakat, antara pemerintah, akademisi juga. Nah, kalian ini termasuk akademisi. Jadi, dari kalian itu informasi akan sampai ke masyarakat. Oke, jadi kita jangan tunggu itu terjadi. Jadi, kita bisa mencegahnya sejak dini. Oke, silakan sedia handphone masing-masing. Kita akan mulai post test. Semalam saya sudah kirim lewat SIAT, kalian sudah pretest. Nah, hari ini setelah perkuliahan, saya ingin melihat apakah kemampuan kalian meningkat setelah kalian pretest semalam. Ayo, silakan. Login lewat Quizzes. Terus masukkan kode 9984436. Oke, saya mulai ya. Silakan menjawab. Ayo silakan. Nanti bisa ketahuan siapa ranking 1. Oke. Hanya 6 soal. Oke? Kalian sudah atau belum? Sudah semua? Yeay. Itu yang juara 1 Wahyudin ya. Kemudian juara 2 Arista. Terus juara 3 siapa? Yeay. Ayo kita beri aplaus. Oke. Karena sudah waktu, kalian sudah pretest semalam, kalian sudah post test hari ini, sudah diskusi juga. Saya berharap ilmu yang kalian pelajari, yang kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat, ya. Jadi jangan hanya sampai pada ruang kelas ini saja, tapi bisa sampai di luar hingga ke masyarakat, ya. Terima kasih buat teman-teman sekalian sudah hadir di kelas ini. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Biotoksikologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Negeri Gorontalo. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.